Ya, saya mengajak Ananda semua, fasilitas ilmu dan teknologi yang ada itu harus digunakan untuk meliterasi diri kita terhadap perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang terjadi. Hanya orang yang mengerti tentang perubahan yang bisa menyikapinya dan kemudian bisa meresponnya dengan hal-hal yang sesuai dengan kepentingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Wakil Rektor 3 Universitas Borneo Tarakan, Kaltara, Bapak Dr. Haji Muhammad Jaya Bakti dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum yang pada hari ini memoderatori atau mengatur alur kita melaksanakan acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu, para pejabat struktural, para dosen, para pendidik yang ada di Universitas Borneo yang hadir pada hari ini, yang saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo yang kita doakan semua, insya Allah akan melahirkan sumber daya manusia yang terbaik untuk membangun Kalimantan Utara, insya Allah. Pak Haji Ruslan yang saya hormati, pertama Ananda semua, perkenankan saya pada hari ini menyampaikan setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak Ananda semua yang hadir di tempat ini, yang menurut Bapak Wakil Rektor 3 tadi adalah perwakilan dari 7 fakultas, itu diminta untuk menghadirkan 15 orang dari masing-masing fakultas, yang insya Allah juga mewakili dari hampir atau bahkan lebih 10.000 mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo. Saya mengajak Ananda semua, ya, dari saya pribadi, ya tentu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bersyukur bisa berjumpa bersilaturahim, dan saya mengajak Ananda semua untuk marilah Ananda semua, ya. Dan ini yang paling penting, ya. Ketika berada di Universitas Borneo ini, Ananda semua bisa mengapresiasi dan menghargai diri Ananda masing-masing. Awal dari semua kebangkitan, ya, awal dari semua kemajuan adalah manakala masyarakat yang ada di suatu tempat, entah itu namanya kampung atau kota, bahkan provinsi atau bahkan suatu negara, awal dari kemajuan mereka adalah manakala mereka percaya diri bahwa mereka bisa maju. Karena itu saya mengajak Ananda semua yang ada di bagian terdepan Republik Indonesia ini. Saya Pak Warek, Pak Wakil Rektor dan Ibu Wakil Dekan, saya orang yang tidak setuju dengan istilah terluar. Karena semua bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagian dari satu rumah besar. Tidak ada yang di luar, semuanya di dalam. Kita bersama membangun NKRI yang kita cintai. Maka Kaltara ini bukan bagian terluar, tapi dia bagian terdepan. Sebagai warga Indonesia, Ananda anak-anak muda, ya, anak-anakku, saya panggil anak-anakku karena anak-anak saya juga kebetulan yang pertama sekarang baru selesai masuk S2, yang kedua sekarang sedang S3. Jadi seusia dengan Ananda semua di sini. Saya ingin sampaikan bahwa Ananda semua, ya,
yang ada di Kaltara, di bagian yang terdepan, Ananda semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo, Ananda semua adalah wajah Indonesia bagi seluruh orang-orang yang ingin melihat Indonesia dari sisi Malaysia. Ananda adalah wajah-wajah halaman depan, representasi dari negara yang besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu cerdasnya Ananda adalah wajah dari cerdasnya Indonesia. Percaya dirinya Ananda juga adalah wajah dari percaya dirinya Indonesia. Majunya Ananda adalah juga wajah dari kemajuan Indonesia. Ananda adalah wakil kami semua. Karena itu yang pertama saya minta kepada semua mahasiswa-mahasiswi, bangun kepercayaan diri bahwa Ananda bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia, insya Allah. Banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa dia maju. Banyak bangsa yang ingin dihormati sebagai bangsa yang besar. Tetapi dia tidak punya kepercayaan diri dan tidak yakin bahwa dia bangsa yang besar. Dia ingin dihormati, tapi dia tidak yakin bahwa dia punya kehormatan. Dia ingin orang lain segan kepada dia, tetapi dia sendiri tidak percaya kepada dirinya. Kalau kita tidak punya kepercayaan diri, kita tidak mungkin bisa membuat orang lain percaya kepada kita. Kalau kita tidak yakin terhadap kemampuan kita, kita tidak mungkin membuat orang lain percaya kepada kemampuan kita. Itulah sebabnya bapak-bapak dan ibu saudara-saudara Ananda yang saya cintai. Kalau kita lihat para founding fathers kita dulu, bukannya Bung Karno itu nggak pintar, bukannya Bung Hatta nggak pintar, bukannya Bung Tomo nggak pintar. Tetapi coba lihat, kita perhatikan bagaimana orasi-orasi mereka. Yang mereka orasikan selalu yang pertama dan utama, bagaimana membangkitkan kepercayaan diri kepada kita sebagai satu bangsa. Dan ini yang pertama yang saya harapkan, bahwa insya Allah mahasiswa-mahasiswi Universitas Borneo yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, beragam sumber daya. Saya tanya tadi Bapak Wakil Rektor, apa orientasi dari Universitas Borneo ini? Orientasinya adalah dia menjadi universitas berbasis riset untuk mengembangkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya potensi kelautan tropis, perairan tropis, kelautan yang ada di sekitar Kaltara ini. Kalau saya memandang apa-apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di sekitar kita, itu berbanding lurus dengan tugas dan amanah yang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kepada kita. Kalau Allah siapkan sumber daya yang luar biasa di sekitar Kalimantan Utara, itu artinya Allah memberikan amanah yang besar kepada orang-orang yang tinggal di Kalimantan Utara ini. Allah Ta'ala siapkan masa depan yang hebat. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, Ananda semua, ketika Allah misalnya, saya yakin juga di agama-agama lain yang lain juga ada dalam kitab suci hal-hal yang terkait dengan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menyampaikan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kalian, manfaatkan dan kelola dengan sebaik-baiknya ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi. Ketika menafsirkan apa sih yang dimaksudkan dengan di bumi dalam ayat ini, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan bumi bukan sekedar bumi sebagai satu kesatuan yang besar itu seluruh dunia, tapi yang utama yang dimaksudkan dengan bumi adalah di mana engkau tinggal.
Jadi kalau baca ayat ini Ananda, ya, bagi yang muslim, ya, kalau Ananda baca ayat ini, maka renungkanlah dan yakini bahwa ketika berbicara tentang kemajuan, maka seluruh syarat dan prasyarat kemajuan itu sesungguhnya sudah disiapkan oleh Allah di Kaltara ini untuk Ananda semua. Itu penting betul disadari. Nah, karena itu kalau potensinya sudah ada, maka apa yang mesti dilakukan? Kalau tadi yang pertama saya sampaikan, ya, bahwa yang paling utama adalah kita bangun kepercayaan diri, bahwa kita bisa dan kita mampu. Saya orang yang meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan 17.000 pulau itu diikat dalam satu negara bangsa yang namanya Indonesia, maka potensi kemajuan itu ada dari ujung barat sampai ujung timur. Dari ujung selatan sampai ujung utara, itu potensi kemajuannya sama. Tinggal bagaimana kita membangun ruang-ruang untuk kemajuan itu. Kalau ada satu bagian Indonesia ini yang sudah maju, katakanlah misalnya di Pulau Jawa, itu bukan berarti di luar Jawa tidak bisa maju. Tetapi karena memang ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, salah satu proses yang harus dilewati ketika kita bicara tentang kemajuan adalah memulai proses kemajuan itu dengan membenahi dunia pendidikan kita. Karena itu, setelah yang pertama kita membangun kepercayaan diri, kalau saya boleh berpesan kepada Ananda semua, para mahasiswa-mahasiswi, keep learning, terus belajar. Dan proses Ananda berada di satu kampus Universitas Borneo ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Karena berkampus itu sesungguhnya bukan hanya bicara tentang bagaimana kita memahami satu pelajaran. Bukan bagaimana kita memahami satu teori di dalam disiplin ilmu kita. Katakanlah misalnya kita belajar ekonomi, bukan hanya bagaimana kita paham ilmu ekonomi, tidak hanya itu. Karena kalau sekedar paham teori, tidak harus kita kuliah. Bisa saja kita baca di internet. Bisa saja kita baca-baca buku-buku yang ada di toko-toko buku atau di perpustakaan. Tapi ketika Ananda berada di kampus ini, maka yang Ananda dapatkan tidak hanya penguasaan teori, tidak hanya pemahaman ilmu, tetapi Ananda juga mendapatkan kemampuan untuk mengerti, memahami tentang tradisi keilmuan. Jadi kalau belajar itu bukan hanya teori, tapi tradisi keilmuan. Apa tradisi keilmuan itu? Tradisi keilmuan itu adalah menguji segala sesuatu dengan pendekatan nalar. Dan itu diperlukan dalam kehidupan. Kalau misalnya di sini ada Bapak Wakil Rektor, ada Ibu Wakil Dekan, maka yang Ananda gali dari beliau-beliau ini bukan hanya tentang Pak Jaya, apa arti misalnya teori linguistik A, B, kalau misalnya beliau ahli bahasa. Apa arti dari teori Milton Keynes dalam ekonomi misalnya. Apa arti dari teori psikologi tertentu, bukan hanya itu. Tapi yang Ananda gali dari para pendidik yang ada di sini adalah bagaimana melihat, mengobservasi, memahami, menalar, mengkonsep, dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ketika keluar dari sini, Ananda tidak hanya di belakangnya misalnya SH, kalau sarjana hukum. Tidak hanya di depannya IR, insinyur, kalau belajar teknik. Tidak hanya DR atau dokter, kalau nanti ada fakultas kedokteran, amin, mudah-mudahan. Bukan hanya itu, tapi keluar dari sini, maka Ananda menjadi kader-kader yang siap untuk membangun Kaltara dengan tradisi keilmuan yang ada di Universitas Borneo. Itu peran dari perguruan tinggi. Kalau hanya sekedar supaya anak-anaknya bisa baca buku, tidak harus bangun perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi itu membangun tradisi. Tradisi keilmuan. Dan tradisi keilmuan itu selalu menjadi asas bagi setiap kemajuan. Kalau dulu misalnya, ya, kita lihat, misalnya di bagian timur,
Ya. Kalau kita lihat misalnya ada dulu namanya dinasti Abbasiyah. Yang terkenal dari dinasti Abbasiyah itu bukan istananya yang megah, bukan tata kotanya yang indah, tetapi yang dikenal dari Abbasiyah itu adalah satu tempat yang dinamakan Baitul Hikmah. Apa Baitul Hikmah itu? Orang sering mengatakan Baitul Hikmah itu perpustakaan, karena di situ ada jutaan buku. Menurut saya itu bukan perpustakaan saja atau perpustakaan biasa, tempat orang baca buku. Itu adalah tempat diciptakannya tradisi keilmuan yang kemudian menyebabkan dinasti Abbasiyah itu bisa menjadi pemimpin peradaban pada masa itu dengan tradisi keilmuan itu. Karena itu yang kedua yang saya minta kepada Ananda semua adalah keep learning, bangun tradisi keilmuan. Ya. Tradisi keilmuan itu dengan diskusi, bukan hanya dengan membaca buku seorang diri, ya, tapi dengan diskusi, dengan membangun forum-forum kajian. Ananda harus ingat ya, bahwa Ananda berada di tempat, kalau dari hitungan luas geografisnya, ini adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Pulau terbesar di dunia itu namanya Greenland. Di daerah mana tuh? Di daerah kutub sana di atas. Yang kedua adalah Papua. Alhamdulillah sebagian dari Papua itu juga bagian dari Indonesia. Dan pulau ketiga terbesar di dunia itu namanya Pulau Borneo atau Kalimantan. Tempat Ananda sekarang sedang belajar. Pulau yang besar berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Pulau yang besar berbanding lurus dengan apa? Dengan tugas-tugas yang diemban oleh orang-orang yang tinggal di situ. Karena itu yang kedua saya harapkan bangun tradisi keilmuan. Jadi mohon maaf Ananda, jangan ketika mahasiswa, mohon maaf ya, gayanya seperti gaya pegawai. Masuk jam 8, pulang jam berapa pegawai? Jam 4. 8, 16. Jam 8 sampai jam 16. Rutinitas. Ngisi daftar hadir di ruang kelas atau di kampus. Jangan dimaknakan sebagai rutinitas, biasa. Tapi setiap kali Ananda datang ke tempat ini, niatkan Ananda membangun karakter keilmuan. Itu penting untuk Kaltara. Yang ketiga, saya mengajak Ananda semua untuk hari ini ada istilah bahwa hari ini tidak seperti dulu. Di mana kalau dulu istilahnya ada Superman. Orang dulu percaya bahwa ada pribadi-pribadi ya, yang dengan kemampuannya sendiri bisa merubah sejarah. Mungkin itu benar zaman dulu. Pada zaman Nabi dan Rasul misalnya, ketika hancur lebur dunia, datang diturunkan Nabi oleh Allah. Diturunkan Rasul oleh Allah. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, kemudian ditutup dengan Nabi besar Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi dan Rasul itu sosok-sosok istimewa. Dia bisa merubah keadaan. Dari yang hancur lebur, berubah menjadi peradaban yang maju dan bermartabat. Tapi itu sudah selesai, Bapak-Bapak Ibu. Tidak ada lagi era Superman. Tidak ada lagi era individual. Yang ada sekarang adalah era sinergi dan kolaborasi. Era membangun kemajuan bersama-sama. Kenapa kita perlu bersama-sama? Karena kemajuan ilmu dan teknologi yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, budaya, bahkan perubahan fisiologis manusia. Kalau dulu Ananda semua misalnya ada istilah, kalau orang tua kita dulu, mereka jarang masak air dan nggak ada yang sakit perut. Ya, jadi minum air dari sumur biasa saja, nggak ada yang sakit perut, sehat-sehat saja. Kenapa? Karena keseluruhan keadaan yang ada dulu
ekosistemnya, termasuk fisiologis manusia, itu menyebabkan manusia bisa menyerap ya, air itu dengan tanpa dimasak. Tapi kalau hari ini Ananda misalnya coba-coba minum air sumur, bisa jadi sakit perut kita. Manusia juga berubah. Bukan hanya tatanan nilai, bukan hanya lingkungan, bukan hanya sekitar, tapi diri kita pun juga berubah. Karena perubahan-perubahan ini, maka terjadilah spesialisasi dalam ranah keilmuan, ranah teknologi. Dulu yang namanya dokter, itu dokter untuk semua. Mulai dari pusing, sakit kaki, sakit perut, yang namanya dokter, tabib, itu 1001 penyakit, datang ke satu tabib, itu bisa diselesaikan. Mau sembuh, nggak sembuh, tapi orang percaya datang ke satu orang. Kalau sekarang tidak. Orang yang sakit pencernaan, dia tidak mungkin datang ke dokter ahli bedah tulang. Ya. Apa artinya? Ada spesialisasi. Kedokteran itu sudah menjadi cabang-cabang. Bahkan bedah pun ada bedah tulang. Bedah tulang pun ada bedah tulang A, B, C, macam-macam. Nah ini semua karena demikian bercabangnya keahlian yang diperlukan di dalam membangun masyarakat. Maka satu sama lain kita harus bekerja dan berkolaborasi. Tidak ada dokter sejenius apapun hari ini yang sanggup menangani orang yang sakit dengan beragam penyakit. Tidak ada. Mau sejenius apapun nggak ada. Semua sekarang adalah kolaboratif. Karena itu yang ketiga yang saya harapkan kepada Ananda semua adalah bangunlah networking. Baik itu keilmuan, sosial, ya, maupun networking di dalam bagaimana untuk memikirkan tentang membangun Kaltara ke depan. Bangunlah jejaring. Ya. Dan Ananda di Universitas Borneo ini punya bahan yang lebih dari cukup untuk membangun jejaring itu. Apa arti jejaring? Jejaring itu adalah kumpulan dari sekian banyak orang yang memiliki concern yang sama. Mana bahan untuk membangun jejaring? Teman-teman Ananda semua. Kalau misalnya saya mau tanya nih, ini fakultas apa nak? Pertanian. Oh, luar biasa. Fakultas Pertanian. Ada jurusannya nggak? Oh, Masya Allah. Ada berapa orang teman agroteknologinya? Satu kelas ada berapa? 29 orang. Namamu siapa nak? Octavianus. Octavianus dengan satu kelas yang 29 orang, itu artinya Octavianus sudah punya potensi untuk membangun satu jejaring yang isinya 29 orang untuk membangun Kaltara melalui teknologi agropertanian. Itu dahsyat, sadari itu. Jadi kita ketika duduk, Ananda duduk di ruang kelas nih sama teman, bukan hanya gimana kabar, gimana, tapi mulai yuk kita bangun. Kamu dari mana? Sahabat, oh saya dari kampung ini. Apa potensimu di sana? Kalau saya dari kampung ini, potensi saya ini. Dari beragam potensi itu, kita list mana yang bisa kita kerjakan bersama. Lalu kita mulai turun di situ dengan bahan-bahan ilmu-ilmu yang didapatkan dari para guru, Octavianus dan teman-teman. Pasti ada hal yang bisa konkret dikerjakan. Itulah yang disebut dengan good, productive, ya, networking. Jejaring yang baik dan produktif, ada manfaatnya. Dan itu yang diperlukan oleh Indonesia. Karena kalau Ananda renungkan dulu ketika para pendiri bangsa kita membangun Indonesia, sehebat-hebatnya Bung Karno, tidak akan mungkin lahir bangsa Indonesia kecuali dengan sokongan dari para pendiri bangsa yang lain. Bahkan membacakan proklamasi pun Bung Karno tidak berdiri sendiri. Kalau pertanyaannya, emang Bung Karno nggak bisa baca sendiri? Bisa. Jangankan satu halaman pendek, naskah proklamasi, pidato berjam-jam pun Bung Karno bisa. Tapi ketika beliau membaca teks proklamasi, di samping beliau ada Bung Hatta.
sebagai penanda bahwa Indonesia adalah hasil kolaborasi anak bangsa. Bukan karya dari satu orang saja. Bukan hasil dari perjuangan satu kelompok saja, tapi semua. Dan di belakang Bung Karno, Bung Hatta itu kita lihat tokoh-tokoh bangsa dari beragam suku. Dari Sumateranya ada Agus Salim, ya, dari Sulawesinya ada A.A. Maramis, dari Kalimantan ada siapa? Siapa? Dari Kalimantan ada siapa? Yang di BPUPKI atau PPKI dulu, Panitia Persiapan Kemerdekaan, ada siapa juga? Siapa? Ya, ada termasuk Sultan Hamid, salah satu tokoh dari Kalimantan. Siapa lagi? Siapa? Ada Gusti, namanya saya lupa ya. Tapi ada. Nanti bacalah masing-masing buku ya. Lihat BPUPKI itu daftarnya, siapa saja. Tapi itulah cerminan Indonesia. Indonesia ini lahir bukan dari satu hasil pikiran dari seorang yang sejenius apapun dia, tapi bukan dari dia sendiri. Indonesia ini hasil dari ratusan pemikiran, otak-otak terbaik ya, dari anak bangsa. Bahkan bukan hanya dari otak-otak terbaik itu, dari darah, air mata para syuhada, para pejuang bangsa yang bergerak memperjuangkan Indonesia melawan penjajahan ya, dari generasi ke generasi, masa ke masa. Mereka dulu bekerja sama, kadang-kadang tidak dengan sengaja. Mereka diperjumpakan oleh takdir. Tidak dengan sengaja membangun kolaborasi, tapi memang dipaksa oleh keadaan. Ditempatkan oleh takdir. Maka hari ini saya mengajak mari kita berkolaborasi dengan sengaja untuk menghadapi, menyongsong masa depan Indonesia yang sejahtera dan Kaltara yang mulia, insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat dan terakhir, mohon maaf Ibu agak panjang ya, sedikit. Yang keempat dan terakhir, saya mengajak Ananda semua untuk selalulah literasi diri Ananda terhadap semua yang ada dan berjalan ya di sekitar kita. Literate yourself. Apa itu literasi? Literasi itu dalam makna yang umum adalah kemampuan untuk memahami, menyikapi, dan mencari solusi. Baik itu secara individual maupun kolektif. Terhadap masalah apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan literasi? Meliterasi diri terhadap keadaan bangsa. Artinya adalah bahwa Indonesia hari ini tidak sama dengan Indonesia kemarin, Bapak-bapak Ibu. Ananda semua. Jadi kalau Ananda baca Indonesia pada tahun 1945 dengan hari ini, itu sudah jauh sekali perbedaannya. Lahir batinnya. Lahir dalam arti kemajuan-kemajuan yang dapat kita saksikan. Batin dalam arti seperangkat regulasi yang mengatur Indonesia ini udah beda. Contoh sederhananya misalnya, dulu kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 4 kali yang dilakukan, itu sudah banyak perbedaan dan perubahan dibanding sebelumnya. Jadi kalau kita melihat Indonesia hari ini, kita melihat sebagai satu bangsa yang dinamis, tidak lepas dari perkembangan, ya, baik faktor dalam negeri maupun luar negeri. Luar negerinya ada yang regional, ada internasional. Semuanya itu berpengaruh. Maka literate yourself. Harus mengerti kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam konteks ini, Ananda semua tidak ada jalan untuk meliterasi diri kita kecuali dengan banyak membaca, dengan banyak memahami, dengan berinteraksi satu sama lain. Ananda pasti punya medsos ya? Punya medsos nggak? Nah, itu juga alat literasi, ya. Bukan sekedar alat untuk melihat sensasi.
Kadang-kadang bermedsos, tapi yang dilihat itu dicari adalah hal-hal yang sebenarnya tidak banyak kegunaannya untuk membangun karakter kita. Ya, saya mengajak Ananda semua, fasilitas ilmu dan teknologi yang ada itu harus digunakan untuk meliterasi diri kita terhadap perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang terjadi. Hanya orang yang mengerti tentang perubahan yang bisa menyikapinya dan kemudian bisa meresponnya dengan hal-hal yang sesuai dengan kepentingannya. Jangan sampai kita bangsa Indonesia, termasuk Ananda, kita merespon perubahan itu bukan dengan agenda kita, tapi kita terbawa arus. Ya. Kita ikut-ikutan tren, sehingga akhirnya kita nggak mengerti untuk apa kita bermedsos, untuk apa kita punya handphone. Kenapa kita punya handphone? Wah, teman kan punya, masa saya nggak punya? Wah, dia kan menjadi follower dari Telegram ini, masa saya nggak jadi follower? Saya ikut juga jadi follower. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kurang literasi. Karena itu saya mengajak Ananda semua, mari bangun literasi yang kuat tentang ilmu, ya, tentang teknologi, termasuk juga tentang negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan literasi itu kita mengerti hari ini Indonesia seperti apa dan arah ke depan kemana Indonesia akan bergerak. Salah satu agenda strategis Indonesia kita, menurut Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus ketika beliau berpidato di depan DPR dan DPD RI, satu dari 5 agenda strategis yang harus kita laksanakan bersama dan disukseskan adalah membangun ibu kota negara baru yang ada di Pulau Borneo atau Kalimantan ini. Itu satu dari 5 agenda strategis. Agenda yang pertama, kata Presiden, adalah hilirisasi dan industrialisasi. Bagaimana agar isi alam ini, hasil bumi, mineral kita, dan apapun namanya, termasuk pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, itu harus diolah di dalam negeri. Sehingga nilai tambah ekonominya tercipta di dalam negeri, baru kita jual keluar. Itu namanya hilirisasi. Yang kedua adalah membangun yang disebut dengan green economy, ekonomi hijau. Artinya adalah memanfaatkan sumber daya terbarukan, ya, untuk proses-proses pembangunan. Menggunakan misalnya untuk bahan bakar itu menggunakan biodiesel misalnya, atau sumber daya matahari dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum, ekonomi, politik, dan sosial kepada masyarakat. Lalu yang keempat, bagaimana agar ekonomi kecil, mikro, dan menengah kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari digitalisasi. Dan yang kelima, bagaimana mensukseskan pembangunan ibu kota negara baru kita. Nah, ini semua harus kita pahami, dan peran-peran dari Ananda semua. Kalau dalam bahasa pesantren, Ananda semua ini adalah sohibul bait. Artinya yang ada di tempat ini. Ketika IKN dibangun, ketika IKN sudah memerankan fungsinya, ya, tidak hanya sebagai ibu kota, tapi juga cermin dari orientasi Indonesia ke depan, maka Ananda semualah yang paling penting dan paling berperan di situ, karena Ananda yang punya rumah. Ananda sebagai sohibul bait, Ananda menjadi orang Kaltara, menjadi bagian dari tempat di mana IKN itu berada. Mudah-mudahan 4 hal ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan.